kedatangan seseorang yang menjadi inspirasi netizen karena sifat kekeluargaannya yang sangat tinggi. Ini dia, Haikal Kamil. Oke, aku ada artikel dulu buat Haikal. Apa sih artikelnya? Silakan. Haikal Kamil beri dukungan untuk kasus yang menimpa keluarga kakak tercinta. Ya, sebenarnya semua udah selesai ya? Belum sih kok, masih tahap pemeriksaan. Oke. Minggu lalu tuh baru kalah diperiksa. Oke, jadi kronologi sebenarnya kejadian gimana sih? Kejadian itu sebenarnya sederhana banget ya. Waktu itu satu pagi ponakan aku mau sekolah, orang tuanya lagi nggak ada, dia mau berangkat ke sekolah dianterin sama orang rumah naik motor. Terus ternyata pas lagi naik motor jalanan macet, dia berpapasan sama kendaraan, terus diklakson gitu. Terus motor itu bilang pas diklakson, "Woi kenapa? Lo nggak suka sama gue?" Terus yang bawa motor namanya Faisal sama Kala, terus mereka lihat-lihatan kayak, apaan sih kok begini gitu. Terus mereka jalan aja. Pas mereka jalan ternyata diikutin sampai akhirnya ke jalan raya. Pas di jalan raya ketika jalanan macet, mereka lagi nunggu, tiba-tiba motor berwarna pink itu ngeliat sama dia langsung dihadang, tanpa babi bu langsung dipukul. Pas dipukul itu kan kondisinya nyetir, boncengin, terus ada Kalanya ketakutan ngeliatin. Terus akhirnya untung Kalanya langsung mundur ke belakang, dia langsung ke bahu jalan. Terus si orang itu kita bilangin, "Pak ini ada anak kecil." Dia nggak peduli, tetap terus Faisalnya bangkit lagi, ya dia pingin membela diri kan. Dia deketin lagi tuh orang, terus orangnya ternyata mukul lagi, terus diinjek lehernya si Faisal. Akhirnya Faisalnya bangun lagi, terus dicoba dipukul, orangnya lebih besar, mungkin kayak masih ini gitu, lebih besar gitu. Kamu ya? Bukan. Lebih besar, terus dipiting badannya, terus dipukul. Ketika dilerai sama orang-orang, dia ngomong, saya anggota. Akhirnya semuanya kayak, karena juga nggak paham konteksnya apa, akhirnya mereka pada mundur karena khawatir jadi satu peristiwa yang nggak diinginkan kan. Akhirnya pelakunya dibiarkan pergi gitu. Nah beruntung di situ ada CCTV, sehingga jadi jelas nomor polisinya, jelas kejadiannya seperti apa, kronologinya juga jelas. Jadi sebenarnya yang dia pikir pas kita cari tahu, ya alhamdulillah waktu itu kita lapor ke Polsek Pasar Minggu. Pas kita lapor ternyata dibantu cari dalam 2 hari udah ketahuan siapa pelakunya. Dan karena dia ngaku anggota jadi lebih mudah ditemukan. Karena kan terbatas gitu, kita pikir dia hanya berbohong tapi ternyata benar gitu. Ya aku rasa ini oknum sih sebenarnya ya. Kayak ya oknum aja. Oknum yang merasa dia lebih superior dibanding orang-orang lain gitu. Padahal kan di jalan orang ngelakson tuh kan biasa. Anak-anak gimana sekarang kondisinya? Kalau sekolah nggak mau dianterin lagi naik motor? Minggu itu langsung kita bilang, karena orang tuanya lagi gak ada, aku bilang udah pokoknya semua naik mobil. Tapi macet paman, aku bilang enggak. Lo bangun lebih pagi, nggak bisa. Ini kita nggak tahu dia siapa. Kalau ada yang nggak suka mungkin bisa diikutin, mungkin kita nggak tahu. Jadi udah kamu naik mobil diawasin, sampai ternyata selama hari pertama si Kalanya susah tidur. Terus si Faisalnya harus dibawa ke rumah sakit. Terus hari kedua aku bilang, ini kayaknya kita bawa ke psikolog aja deh. Karena aku pikir kayaknya si Kalanya trauma karena setiap malam tuh nangis. Terus kalau ngelihat tempatnya tutup mata. Terus akhirnya aku bilang, udah deh Kala aku jemput hari ketiga. Kata KI awalnya bilang, udah gak apa-apa lah Kel. Terus ternyata pas di sekolah dia sesak nafas. Terus aku bilang kayak, Kak udah ini harus dibawa ke psikolog. Gak bisa karena mungkin di mata kita Kala ini cuma saksi, aja, ya. Tapi dia tuh sebenarnya korban. Ya. Karena ternyata pas ke psikolog 2 jam ngobrol sama psikolognya, ya kata psikolognya memang kalau di mata psikologi walaupun dia tidak mendapatkan pukulan secara fisik, tapi trauma yang dialami sama Kala tuh sangat mendalam gitu. Makanya dia sampai gemeteran, dia sesak nafas. Jadi dia sangat khawatir ternyata. Kalau anak kecil kan maksudnya kita ngomong A aja dia bisa ngikutin A ya. Jadi gampang untuk ngikutin, apalagi dia bisa ngelihat gitu ya. Betul. Jadi apa ya, peristiwanya sangat
membuat Kala tuh jadi takut. Tapi karena ternyata orang tersebut udah diketahui siapa, udah ketahuan siapa, akhirnya kita proses selanjutnya ke polisi militer. Dan memang kita sempat mikir sini apakah memang kita mau lanjutin, apakah memang proses damai. Cuman kita lihat ini kan peristiwanya bukan cuman sekali ya, sebenarnya banyak banget orang oknum seperti ini yang aku lebih superior. Sehingga kita pikir semoga ini kalau misalnya kita proses secara serius jadi efek jerak gitu. Jadi orang gak ngerasa di jalan tuh jauh lebih berkuasa. Padahal kan kita sama-sama pengendara ya. Jadi harusnya bisa saling pengertian aja gitu satu sama lain. Tapi sampai sekarang ini perkembangan kasusnya sejauh mana nih? Perkembangan kasusnya jadi udah dilimpahkan ke Denpom Jaya 2 di Cijantung. Terus tersangkanya juga udah ditahan selama 120 hari. Terus Faisal udah kasih keterangan, awalnya kita pikir Kala karena di bawah umur nggak perlu. Ternyata dari penyidik ngerasa perlu, akhirnya Kala dapat pendampingan dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Akhirnya ada proses pemeriksaan, ternyata cukup lama, 6 jam prosesnya untuk ditanyain karena banyak hal yang dikonfirmasi gitu. Udah, jadi kemarin udah dikasih, minggu lalu kita kasih keterangan dan kita tunggu karena selanjutnya katanya proses pelimpahan berkas gitu. Oke, sorry, berarti di Polsek atau sekarang di Polres? Di Denpom Jaya 2, Cijantung. Oke. Nah ini mungkin kalau Sani Haikal nih kita minta kesempatan untuk mengungkapkan ya, atau mungkin doa dan harapan buat Kala dan kasus ini apa? Ya, Kala itu masih kecil sekali ya, masih 12 tahun. Jadi harapannya semoga dampak yang dia rasakan nggak akan mempunyai efek jangka panjang. Dia bisa rilis emosinya. Makanya kemarin tuh aku bawa dia ke psikolog, aku dampingin, aku ajak dia makan, aku ajak dia keluar. Sebagai bentuk kasih sayang gitu. Karena apalagi kemarin kan papa mamanya lagi umroh ya. Jadi nggak ada di Indonesia gitu. Jadi hampir selama 10 hari ya udah kita yang nemenin gitu. Yang kita main ke rumahnya, kita ajakin kemana. Jadi kita bikin hatinya bahagia dan ya biar dia tahu kalau sebenarnya nggak semua orang menyelesaikan masalah tuh dengan kekerasan gitu. Dan keluarga kita tuh nggak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi harapan aku, doa aku semoga kejadian Kala dan Faisal ini yang terakhir nggak terulang lagi sama orang-orang lainnya. Dan nggak ada lagi orang ngerasa lebih superior di jalan atas orang lainnya gitu sih. Oke. Amin. Amin ya. Aku ada artikel dulu buat Haikal. Coba apa artikelnya? Silakan. Terjun ke dunia hiburan, Haikal Kamil jadikan Saskia Adia Meka sebagai inspirasinya. Ya iyalah, sama Kak Kia mah ya. Iyalah, selalu. Tapi kalau Kak Kia suka ngomong apa sih kalau sama kamu tuh seringnya? Gimana? Ya banyak ya, kita tuh sekantor bareng, bikin usaha bareng. Dan kita ngadepin susah senengnya tuh bareng-bareng selama ini. Jadi ya banyak banget sih, kalau ditanyain apa aja deket banget sih kita ya. Jadi inspirasinya karena dia, kalau menurut aku dia selalu coba membuat apa ya, dia membuat sebuah perubahan. Kayak misalnya dia dulu bikin usaha fashion muslim, terus dia sekarang bikin yayasan buat donasi buat saudara-saudara di Palestina. Jadi dia selalu punya keinginan untuk berbuat baik dan memberikan dampak buat orang banyak. Jadi itu sih sebenarnya jadi inspirasi buat aku juga. Oke. Nah ini katanya Saskia ini juga pernah marahin kamu karena terlalu rajin kerja. Ya. Jadi ini sebenarnya kasusnya udah lama. Jadi dulu waktu awal-awal bikin usaha tahun 2013-14 kali ya, pernah kerja bareng, tapi waktu itu sebagai karyawan. Jadi kayak disuruh jadi general manager ketika Kak Iya sama Kak Tasya bikin usaha brand mechanism. Aku atur tuh sistemnya kayak oke, ngeluarin uang tuh cuma di hari Selasa, Jumat. Kalau misalnya ada barang datang kita cek dulu, kita QC dulu. Terus kita bikin ada sistem accounting. Terus kita kalau di toko tuh ada sistem POS-nya. Dan selama 3 bulan berjalan, aku ngerasa kayak oh lebih works nih, lebih rapih nih gitu. Cuman tiba-tiba dipanggil sama Kak Iya, sama Kak Tasya gitu. Kal, pin ngobrol deh. Kenapa Kak? Iya, kamu banyak bikin perubahan.
Iyalah kan waktu itu kamu minta tolong buat dirapiin semua sistemnya. Iya, tapi kita ngerasa jadi lebih ribet. Terus gue bilang, ya kalau bikin usaha kan kita harus memataskan diri kita digaji. Nggak bisa tiap bulan kita, tiap hari minta dividen kan nggak bisa gitu. Usaha kan harus ada keuntungan yang menggulung biar bisa membesar gitu. Terus kata dia kayak, ya udah tapi kayak cara kita nggak begitu, kita tuh pengen lebih slow, kita pengen lebih have fun, lebih chill. Ya udah akhirnya kata dia, kayak kita nggak bisa bareng deh. Maksudnya, iya kayak kamu jangan di sini lagi. Terus aku dikeluarin gitu. Iya, kamu kita keluarin. Jadi 3 bulan kerja bareng, terus dikeluarin gitu. Tapi sekarang lebih hire orang lebih rapi lagi. Abis itu sempet aku bete-betean lah kayak beberapa waktu mungkin 1-2 bulan gitu ya. Terus Gue udah capek-capek gitu kan. Iya gue udah bikinin, gue iniin, bikin legalitas segala macam, tapi ternyata nggak diapresiasi. Ya udah, terus akhirnya keluar, terus aku sempet bikin film sama Mas Hanung, terus akhirnya bikin usaha bareng. Tapi waktu itu aku mikir kan bikin brand, kayaknya kalau namanya Haikal Hijab orang nggak trust gitu, karena aku bukan Kak Igun yang orang tahu sebagai desainer gitu kan. Jadi aku pikir, Kak boleh nggak? Tapi dia desainer kan, bener kan? Betul. Kok kayak nggak percaya sih? Apa yang salah orang gue cuman kayak lu coba ulang lagi. Kayak Igun. Mata lu nyinyir, mata lu nyinyir. Coba, kayak Igun yang. Iya, kayak Kak Igun kan desainer. Mana ada bapak-bapak ngeliat teman sebelahnya matanya begitu? Nggak ada. Iya sayang. Tapi tanpa sepengetahuan Haikal, kita sudah kedatangan sosok yang menjadi inspirasi bagi Haikal. Ini dia. Oh, mungkin kayaknya baru ini datang dia juga ya. Pertama kali. Oh my God, surprise. Ini dia, Saskia dan Hanung. Mohon maaf, kemarin kayaknya pas ketemu. Kalau dia nama kakaknya namanya Saskia Meka, bukan Saskia Mekar, lo tau gak ya? Mekar. Kayaknya beda banget. Iya. Dan Mas Hanung nggak pernah pakai safari begini sih. Oh iya. Dia kan penjaga kebun. Oh. Ya, Mas Hanung penjaga kebun. Nung siapa? Lu security komplek kan? Saya bukan Mas Hanung. Mas Hanung nggak bisa hadir karena ada syuting di luar kota. Nah, ini siapa berarti? Saya supirnya. Ini supir kita dari kecil. Kamu masih inget kan Haikal sama supir kita? Saya mah tahu tentang dua mereka ini. Kalau Mas Haikal nih kalau tidur harus dinyanyiin sama Metallica. Sakit dong Sama kuping kita. kakaknya. Terus ini Haikal suka banget namanya pempek. Makanya saya bawain. Kalau dia kan makannya semen putih. Nggak boleh kayak gitu. Ingat gajian, belum gajian bulan ini ya. Belum gajian bulan ini ya. Emang nggak peduli dipecat sama ibu juga, saya mah nyari kerjaan lain. Nih Mas Haikal nih. Bosnya loh. Serius. Maaf, Thank you. Ini karena nikah sama Namira. Namira kan orang Palembang. Sudah ganti-ganti. Jadi dia suka di rumah waktu aku tinggal bareng. Dia suka bikinin ini, jadi selalu jadi suka sekarang. Homemade, betul. Gemas. Jadi dia yang bikin biasanya. Mas Hanung rambutnya belum disisir. Ini ke atas. Atasin. Hilang matanya. Mana mulai? Sini Kak. Gemes banget. Nggak boleh kayak gitu. Oh ya maaf. Belum gajian ya bulan ini. Maaf. Coba Kak Iya, kalau emang bener Kak Iya, aku mau tanya, anaknya ada berapa sih? Kak Iya anaknya ada 4. Oh, 4, coba siapa aja? Kak Iya. Kayak. Lagu yang sering dinyanyiin sama kalian berdua tuh apa sih atau lagu Ya yang? kalau nyanyiin Mas Haikal apa lagunya? Ada lagunya, lagu kesukaan kita kalau mau tidur. Apa? Apa biasanya? Domba kuring. Jadi kamu domba kuring gitu. Jangan sambil dipok-pok gitu biar pulas. Siapa sih ini? Aku dipukul-pukul deh. Kamu di mana? Aku Kamu di mana?
Gimana? Bau banget bensin badan lo. Coba, apalagi yang membuat kita yakin kalau kamu tuh Saskia? Iya kita kan ini ya. Katanya kamu pelatih balet dulunya, benar? Bukan dong, bukan. Kalau Kaya tuh suka ngedesain, bisa banyak bikin konten. Terus kemarin kan juga abis dari umroh, perjalanan spiritualnya gimana Kaya dari umroh? Masya Allah, tabarakallah. Emang gue sengaja biar panjang. Pak, semangat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis. Hey.